Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus Tuhan dan selamat kita dan selamat kita. Jangan katakan mau Tuhan, jangan katakan pula selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan Yohanes 3:36. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yohanes dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini 3 nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Only Jesus. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara kita semua dunia ini bahkan kalau percaya pada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Mantap. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Jadi engkau percaya dan engkau tidak akan dipermalukan. Dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai hidup kami. Kami walaupun kami mau istirahat, kami tetap butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Tetapi saya tidak membacakan semuanya karena waktu. Nanti Anda bisa baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, saya berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anak-anakku menjadi budak. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritakanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya apa-apa pun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, ini adalah judulnya adalah heritage. Itu warisan, ya. Orang menerima warisan itu senang kan? Ya. Pasti senang karena apa? Dia mendapatkan sesuatu yang tidak perlu diperjuangkannya, ya. Dan itu sangat menyenangkan. Tetapi kalau heritage-nya itu utang, bayangkan di tengah-tengah kesulitan sekarang, ya, di tengah-tengah kesulitan sekarang, misalnya terjadi seperti wanita ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Stres, depresi, putus asa, lalu bunuh diri, ataukah kita membangun harapan baru di dalam Tuhan? Dan yang ini mau saya katakan, bangun harapan baru dalam Tuhan. Mari kita belajar terhadap wanita ini. Nah, dia dapat warisan, tapi bukan warisan yang membuat dia tambah kaya, tapi warisan yang membuat dia susah, ya. Dan dia harus punya tanggung jawab menyelesaikan itu. Bahkan orang yang memotongi dia mau mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak sebagai bayar hutangnya. Pada zaman itu kan masih diperbolehkan seperti itu. Nah, wanita ini setelah terjadi demikian, dia datang. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia datang kepada Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa. Dia berargumentasi dengan Elisa. Kan kamu tahu suamiku yang takut akan Tuhan. Tapi walaupun takut akan Tuhan, selama saya bersuami kan seorang Nabi Tuhan,
Ya, yang ada hanya kita. Sekarang suamiku sudah mati. Lalu apa yang harus terjadi? Bahkan anak kedua anakku akan diambil untuk bayar hutangnya. Terus hamba Tuhan ini bilang begini, Nabi Elisa ini bilang begini, apa yang ada di rumah? Yang kedua, wanita ini percaya apa yang dia punya atau apa yang dikerjakan, itulah yang akan diberkati. Sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi dia mengakui hanya ada sedikit minyak dalam bumi. Dan ketahuilah, Allah mampu melakukan mujizat saat tidak ada jalan. Allah mampu mengerjakan sesuatu yang luar biasa melalui apa yang kau punya, melalui apa yang kau perbuat, atau melalui keahlian yang kau punya. Tuhan bisa memberkatinya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Wanita ini percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang dia miliki. Dan dia secara jujur mengatakan, walaupun itu sebenarnya tidak berarti. Dan walaupun itu sebenarnya tidak membawa manfaat bagi mereka. Tetapi, ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam wanita ini. Mereka percaya akan kebaikan Tuhan. Mereka percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka, atau khususnya wanita ini. Karena dia percaya Tuhan akan memberkati. Dan ketika yang dilakukan wanita ini taat atas apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi kita tahu, oh sudah kalau begitu kau pulang. Minta botol-botol dari tetanggamu. Jangan terlalu sedikit, tapi banyak-banyak kau bawa. Supaya apa? Nanti kamu lihat sendiri. Lalu kemudian setelah itu tutup kamarmu. Lalu isi botol-botol itu. Tindakannya, ketaatannya menghasilkan mujizat. Dia percaya kepada Allah, dia taat, dan dia lakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan pada akhirnya terjadi mujizat. Botol-botol yang dipinjam dari tetangga-tetangganya. Tentu tetangganya mengatakan, apa kau pinjam-pinjam botol? Ada apa? Nggak perlulah. Tapi wanita ini tidak berkata apa-apa, hanya pinjam. Dan setelah dia tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, dan ketika botol terakhir diminta, satu lagi botol. Anaknya bilang, sudah selesai, Mama. Habis sudah botol-botol. Dan kemudian yang keempat, langkah keempat yang dilakukan wanita ini, dia tahu berterima kasih kepada hamba Tuhan dan meminta nasihat kepada hamba Tuhan itu. Apa yang harus aku perbuat? Dan hamba Tuhan itu mengatakan dengan jelas, pergilah, jadilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu. Ini ada orang udah uang apa dia diberkati, tapi utangnya nggak dibayar-bayar, nikung dia. Saya banyak ditipu orang. Tapi saya tidak merasa tidak merasa juga, ya sudahlah. Nah, bukan gara-gara dia, bukan karena gara-gara mereka saya menjadi kaya, karena tujuan saya adalah menolong mereka, ya sudah. Kalaupun terjadi mereka punya kebiasaan yang tidak baik, ya urusannya dengan Tuhan. Tapi kita harus tetap berbuat baik. Nah, lalu kemudian bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Haleluya. Di tengah-tengah krisis yang sangat luar biasa oleh wanita yang dialami oleh wanita ini, dia tidak putus asa, dia tidak depresi, dia tidak tertekan. Kenapa? Dia tahu jalan itu. Dia datang kepada Tuhan dan dia percaya dan dia taat, dan kemudian dia melihat mujizat, dan kemudian dia tahu berterima kasih, dan kemudian dia minta nasihat kepada hamba Tuhan, minta terima kasih sekaligus nasihat, dan diberikan nasihat, dia lakukan dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kalaupun terjadi masalah-masalah, jangan sampai selalu ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah yang tidak mungkin sekalipun, karena Tuhan ahli
Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami menikmati segala kebaikan Tuhan sepanjang umur kami dalam situasi dan kondisi apapun. Karena kami tahu Tuhan kami, Bapak Firman kami yang percaya. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada Engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau Engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan percayalah dia tadi dia segala tadi. Kalau saya sakit, saya tidak mengambil obat, saya tidak pergi ke dokter. Dan sejak 1 Maret 1997 saya menikmati pertolongan Tuhan sampai hari ini. Tuhan masih tetap setia untuk melakukan. Kalau engkau percaya, datang kepada Tuhan dengan iman. Mari kita berdoa. Bapak, lihat tangan-tangan diarahkan kepadamu. Datang kepada mereka karena engkau tidak mengajar aku maupun waktu. Adalah sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit itu. Kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar! Dan oleh biru Yesus, engkau sembuh. Terima kesembuhan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima kuasa Tuhan. Oleh biru-birunya engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Terima kasih buat tolonganmu kepada mereka, biarlah nama dunia. Bapak di surga, kami juga berdoa kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan kesusahan dalam hari-hari ini. Datang kepada mereka, Bapak di surga. Kalau engkau orangnya, dan angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Kau yang berkata, Allah aku akan mencukupi segala, Paulus berkata, Allah aku akan mencukupi segala kebutuhanmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang terlalu banyak firman yang dijanjikan kebaikan-kebaikan. Dan kami percaya dan Engkau menyelesaikan kasus kami, masalah kami, penderitaan kami dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apa yang kau katakan, aku menolong engkau, berseru kepadaku, aku akan menolong engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dan kami mau memuliakan engkau Tuhan. Karena pertolonganmu pasti datang bagi kami. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya mengucapkan selamat malam. Dan ketika kita tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, memperkatakan firman Allah setiap 1-2 ayat mungkin yang bisa kita perkatakan, dan supaya itu menjadi kekuatan iman bagi kita. Mantap, mantap, mantap.